Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi bersama saya Di Setiono, dan hari ini kita akan belajar masih seputar kelas 6, yaitu tema 1 Selamatkan makhluk hidup, subtema 1 Tumbuhan sahabatku, pertemuan yang pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingatkan berdoa dulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Perhatikan gambar. Pada gambar terdapat manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, bagaimana hubungan tumbuhan bagi hewan dan manusia? Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan juga merupakan produsen atau penghasil makanan dan sumber oksigen untuk bernafas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika tidak ada tumbuhan, maka kehidupan di bumi akan berakhir. Nah, sekarang bacalah teks bagaimana jagung berkembang biak, paragraf ke-1 ini. Selanjutnya, bacalah teks paragraf kedua ini. Selanjutnya, teks yang ketiga. Silakan anak-anak baca. Kita lanjutkan ke teks paragraf keempat dan kelima. Coba anak-anak baca. Setelah kalian membaca kelima paragraf sebelumnya, sebagai latihan tentukanlah ide pokok dari masing-masing paragraf dan kemudian masukkan ke dalam diagram Venn yang kalian buat seperti gambar. Nah, dan hasil jawabannya nanti dikumpulkan di waktu yang ditentukan. Sekarang, ayo mengamati perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif dialami oleh tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji adalah bunga. Perkembangbiakan ini pada umumnya didahului dengan penyerbukan. Coba anak-anak amati gambar bagian-bagian bunga. Bunga memiliki arti penting bagi sebuah negara. Bahkan, setiap negara memiliki bunga nasionalnya masing-masing. Seperti halnya kita di ASEAN yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, Singapura, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam, serta Timor Leste memiliki kekhasan bunga sendiri. Brunei Darussalam
Bunga nasional negara ini adalah bunga simpor. Nama latinnya adalah Dilena subfruticosa. Merupakan pohon besar dengan bunga warna kuning. Daunnya juga besar. Bila bunga telah mengembang semua, maka terlihat seperti payung. Lambang bunga ini bisa ditemukan di uang senilai $1 Brunei atau di desain kerajinan tradisional khas Brunei. Kamboja memiliki bunga nasional yaitu bunga rumbul. Bunga mungil yang berwarna kuning dan pohon rumbul termasuk tanaman besar yang tingginya 8-12 meter. Indonesia dengan bunga anggrek bulan atau biasa disebut Phalaenopsis amabilis adalah salah satu bunga nasional Indonesia. Dua lainnya adalah bunga melati, bunga bangsa, bunga rafflesia sebagai bunga langka. Laos Dorcampa, begitulah nama bunga Kamboja disebut di Laos. Kamboja yang nama latinnya Plumeria ini adalah bunga negara Laos. Bunga nasional Laos menjadi lambang ketulusan dan kebahagiaan hidup. Biasa digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan untuk upacara selamat datang pada tamu. Filipina memiliki bunga melati yang biasa disebut Sampaguita jasmine atau dalam bahasa Latin disebut Arabian jasmine sebagai bunga nasionalnya. Bunga ini berbunga sepanjang tahun. Orang Filipina melambangkan melati sebagai lambang kesucian, kesederhanaan, kemanusiaan sekaligus kekuasaan. Di Singapura, bunga anggrek vanda yang juga dikenal di Indonesia jadi pilihan Singapura untuk bunga nasionalnya. Yang dipilih adalah Vanda Miss Joaquim, merupakan anggrek hasil silangan. Keunikan anggrek ini menjadi bagian tak terpisahkan dari Singapura sejak 1981. Di Malaysia, 5 helai bunga berbentuk bunga raya atau biasa disebut bunga sepatu di Indonesia. Hibiscus rosa sinensis. Inilah bunga nasional negara Malaysia sejak tahun 1960. 5 helai dari bunga raya ini mempresentasikan 5 prinsip kekuatan nasional. Di Myanmar adalah bunga paduak yang bahasa latinnya Pterocarpus indicus. Bunga berwarna kuning emas ini biasa berkembang pada bulan April bertepatan dengan Myanmar New Year Festival. Thailand memiliki bunga Cassia fistulina sebagai bunga nasionalnya. Di Thailand disebut Ratchaproh. Bunganya kecil-kecil berwarna kuning. Di Indonesia disebut sebagai pohon tengguli. Warna kuning dianggap orang Thailand sebagai bagian dari Buddhisme dan merupakan warna kejayaan. Vietnam, lotus adalah bunga nasional dalam bahasa latinnya Nymphaea lotus. Dipilih dari 4 bunga dari tanaman yang dianggap sebagai lambang berkah. 3 tanaman yang lain adalah pinus, bambu krisan sebagai bahasa timur, lotus yang dikenal sebagai teratai ini melambangkan kesucian, komitmen, dan optimisme masa depan. ASEAN adalah organisasi yang dibentuk dan beranggotakan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN pertama kali didirikan oleh perwakilan dari 5 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina. Dari kelima negara tersebut bertambah lagi menjadi 11 negara, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Tujuan terbentuknya organisasi ASEAN yaitu sebagai tempat untuk melakukan kerjasama antar negara Asia Tenggara, memperkuat kesejahteraan negara Asia Tenggara, saling membantu, kemudian meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian belajar kita hari ini.
Kita tutup dengan doa dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya ingatkan, jangan lupa gunakan masker jika berpergian dan selalu mencuci tangan selesai beraktivitas. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.